Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernah dalam satu tahap kehidupan kita, mungkin kita ini sangat merindukan kebebasan, merindukan keterlepasan dari suatu masalah, ingin segera mengakhiri saat-saat gelap dalam hidup agar diberikan sedikit terang. Itu semua sebetulnya adalah ungkapan hati, perasaan, kerinduan seseorang yang sedang mengalami suatu persoalan yang berat. Seperti seorang peziarah yang senantiasa akan menghadapi sekali lagi berbagai tantangan di tengah perjalanan. Kadang malam berganti fajar, fajar berganti malam lagi, dingin berubah menjadi panas, hujan berganti terik. Semuanya silih berganti, dan itu yang terjadi dalam peziarah. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa kerinduan mendalam kita ini sebetulnya tidak kita peroleh atau berada di dunia ini. Tujuan dari peziarahan kita bukanlah di dunia ini. Mengapa pilihan kata peziarah ini penting? Karena kata paroki, kita semua ini kan warga paroki. Kata paroki sebenarnya dalam bahasa Yunani artinya juga dikatakan parokein, yang artinya peziarah, artinya pengembara, artinya musafir. Musafir itu tidak berkewajiban berpuasa juga ya. Mungkin juga kita adalah orang yang sungguh tidak, tempatnya bukan di sini kita nantinya. Maka ungkapan hidup hanya mampir ngombe ya, itu semua adalah menunjukkan kesementaraan. Artinya kita semua sebagai umat paroki, umat beriman adalah umat peziarah yang mempunyai tujuan akhir yang pasti bukan dari dunia ini, tetapi bersama Allah. Oleh karena itu tema novena yang kita angkat pertama di bulan pertama novena kita ini adalah peziarah atau Maria Bunda Gereja yang berziarah. Kita semua adalah peziarah yang membutuhkan rahmat, yang membutuhkan bekal rohani, membutuhkan pengampunan, membutuhkan keselamatan. Maka sikap yang dibangun adalah sikap kesadaran bahwa kita ini terbatas. Kita ini harus menunjukkan sikap rendah hati, saling membantu, menyadari keterbatasan. Itulah sikap-sikap yang kita bangun. Bagaimana sikap orang beriman yang sedang berziarah? Kalau kita merenungkan Allah yang mengampuni, memberikan harapan baru, di tengah kehidupan yang mungkin kondisinya terpuruk, gagal, tersesat, bahkan berdosa, Allah mengundang kita untuk kembali bangkit, untuk bertobat. Dan akhirnya apa? Kita diundang juga, jangan lupa juga membawa keselamatan kepada sesama.
Salah satu bukti bahwa Allah itu mengendaki keselamatan kepada kita orang berdosa adalah yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama dari Nabi Yeremia. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudari, aturan hukum tidak lagi ditulis di loh batu seperti zamannya Musa, tetapi ditulis, ditanam di dalam hati manusia, hati kita. Allah tinggal di dalam hati manusia. Oleh karena itu sejatinya setiap manusia adalah baik adanya. Manusia senantiasa diberkati Tuhan. Namun seringkali manusia memilih jalannya sendiri, tidak mau taat pada kehendak Allah. Maka seruan pada masa Prapaskah yang hampir kita akhiri untuk memasuki pekan suci, kita diingatkan sekali lagi untuk bertobat. Dengan jalan apa? Bermati raga, berdoa, dan beramal. Maka pantang dan puasa dikatakan menjadi jalan untuk bertobat, karena kita ini dilatih untuk tirakat. Dalam bahasa Jawa kita pernah mendengarkan tirakat, yang artinya bukan hanya sekedar mengurangi makan minum, tetapi yang lebih penting adalah mengendalikan diri, berani mengatakan cukup, tidak melekatkan diri dengan apa yang kita miliki saat ini, mengatur keinginan, mengasah kehendak untuk bertobat. Musafir atau peziarah biasanya menghadirkan sikap tirakat ini. Semua serba terbatas. Peziarah itu kalau jalan kaki, bajunya tidak satu almari dibawa semua. Mobilnya itu penuh dengan makanan, nasi kotak, lemper, arem-arem, makanan minuman, cendol, dawet. Ya, kadang-kadang kita memang diundang untuk sebetulnya terbatas. Tapi sekarang juga tidak bisa ya, karena kadang-kadang kita sambil jalan sambil kuliner. Saudara sekalian, tirakat yang terpenting adalah kita berani mengatakan cukup. Beranikah kita juga mengatakan cukup sebagai wujud pertobatan? Beranikah kita juga mengatakan ini hanya titipan? Bahkan anak, bahkan suami dan istri itu titipan. Suatu saat diambil Tuhan ya harus rela. Nah, kita nggak maukah ikut istri pergi duluan ke rumah bapak? Saya temani dong, kita kan suami istri. Ya nggak mau ya, ya berangkat dulu pak atau bu ya, nanti saya nyusul. Belum tentu juga di sana bertemu. Maka semuanya kita berusaha untuk Tuhan. Semuanya adalah titipan. Engkau yang mengambil, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Terpujilah Allah. Ini nggak gampang, tingkat tinggi, tapi kita harus mencoba untuk itu. Oleh karena itu semuanya adalah titipan, semuanya harus benar cukup. Kita mengikatkan hidup kita hanya pada Allah, hanya kasih Allah.
Masa Prapaskah yang adalah masa rekonsiliasi, pendamaian kita dengan Allah dan sesama. Allah menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Masa Prapaskah adalah saat untuk membarui diri, membarui janji baptis kita. Kita juga diundang merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengosongkan diri kita, menyingkirkan ego kita, memusatkan hidup kita pada Kristus. Yang seringkali, bukankah kita juga seringkali menjadikan diri kita ini pusat? Kalau kita berpura-pura merendahkan diri, ya silakan duluan. Tapi dalam arti, sebetulnya aku ini harus kamu contoh misalnya. Kelihatannya rendah hati, tapi untuk menunjukkan aku ini contoh. Kita diajak untuk sedikit demi sedikit menanggalkan ego kita, mengenakan Roh Kristus. Maka kita semua diundang di tempat ini untuk bersama-sama memperdalam hidup rohani kita, sesuai dengan seruan dari Superior Jenderal kami CM Romo Thomas Maverick CM, yang menyerukan pembaruan hidup rohani, spiritualitas juga untuk umat. Juga berkaitan dengan Ardas Keuskupan Surabaya, kita pun ingin memperbarui iman kita. Percaya akan Kristus, gereja yang Katolik, kudus dan apostolik. Ini juga saat untuk membarui. Ya, diharapkan untuk bulan-bulan ke depan umatnya ya tetap seperti ini, cukup seperti ini juga baik ya. Kapelnya juga cukup. Kalau lebih banyak, Romo Edi akan menyiapkan terop nanti ya. Maka semuanya kita undang untuk memperdalam iman kita. Saudara sekalian, dalam menjadi seorang Kristiani kita juga ingin menjadi benih yang jatuh di tanah dan mati. Seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari Minggu ini, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jika benih ini menutup dirinya, tidak akan terjadi apa-apa, tidak ada pertumbuhan. Namun saudara, bila benih itu pecah, terbuka, ia akan membuat dirinya bertumbuh dan hidup menjadi sebuah tanaman yang memberikan buah. Yesus memberi harapan baru kepada setiap orang tanpa kecuali. Yesuslah digambarkan benih yang hadir dan hidup di tengah-tengah kita. Bukan hanya hadir, tetapi mencintai sampai mati di salib. Yesus mencintai manusia sampai wafat di salib, bangkit pada hari ketiga. Bagi kita juga demikian. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta yang kita berikan kepada mereka yang kita cintai. Menolak untuk mati, menolak untuk menderita, rasanya menjauhkan dari kehendak Tuhan. Rasanya tidak akan membawa perubahan. Hanya memuaskan ego diri sendiri justru akan merusak hidup kita. Sebelum memasuki pekan suci ini, marilah kita menimbang berapa besar cinta kita kepada Allah dan sesama. Mari kita memberanikan diri untuk menerima kematian terhadap ego, mematikan dosa dalam hidup kita, menata kehidupan dengan membuat mana yang penting dalam hidup kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Salib Kristus mengingatkan kita ini adalah anak-anak Allah yang dicintai.
kehidupan, kematian sangat berkaitan. Sesuatu yang baru biasanya lahir dari suatu perjuangan, bahkan kematian-kematian kecil. Untuk membarui wajah gereja, membangun kebaruan dalam keluarga, lingkungan, kita perlu berani mengalami kematian kecil. Semisal apa? Mengalah. Berat kan? Mengalah. Memahami. Mengampuni. Berkorban. Tidak gampang ini. Suami istri mengalah. Dalam hidup berorganisasi, mengalah. Dalam hidup komunitas, sebagai imam, mengalah. Di pasturan, mengalah. Kalau hidupnya sendiri di pasturan, mengalah dengan siapa ya? Mengalah dengan umatnya ya. Mau rekoso. Karena itulah sumber kesuburan. Jangan lupa, sumber kesuburan. Dalam bahasa Jawa, nyelondoi. Memahami dulu. Kita punya telinga dua itu untuk banyak mendengar daripada berbicara menurut kita. Inilah saatnya kita diundang untuk mati. Jatuh di tanah. Tumbuh berbuah. Mari kita menjadikan sumber keselamatan juga bagi sesama kita. Bersama Bunda Maria dari medali wasiat, kita berani untuk rendah hati, penuh ketaatan pada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua.